hari ini saudara-saudara banyak di antara kita, meskipun kita merasakan Natal, sukacita, tapi somehow perayaan Natal itu cuma sampai pada dekorasi, cuma sampai pada occasion, cuma sampai pada makan Natal, atau kado Natal yang kita dapatkan. Bisa jadi hari ini saudara-saudara selepas momen Natal, Anda kehilangan damai Natal itu. Kenapa? Karena ketika balik ke dalam kehidupan yang biasa, aduh hidupku banyak masalah Kita kadang berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu tuh selalu berputar dengan perbuatan-perbuatan besar yang menyenangkan kita. Perhatikan. Sekali lagi tidak salah. Tetapi kalau kita mikirnya begitu saja, kita salah. Karena apa yang Tuhan kerjakan belum tentu semuanya adalah untuk menyenangkan kita. Ada momen di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan itu membutuhkan sebuah hati yang mau merendahkan diri. Maria mengalami mujizat Tuhan gak saudara? Mengalami. Apa mujizatnya? Mujizat yang Maria alami adalah dia bisa mengandung sang bayi Natal. Allah yang menjadi manusia. Tuhan turun jadi manusia. Mujizat terbesar. Tapi saya kasih tahu. Mujizat terbesarnya menyenangkan tidak? Ngenakin atau enggak? Ada yang di sini mau mengalami mujizat seperti Maria? Immanuel, Allah menyertai kita. Kita berarti, oh berarti Tuhan nanti ada Alphard ya yang menyertai ya. Oh berarti nanti ada duitnya Tuhan ya. Nanti ya apa caranya nanti datang ya. Oh berarti nanti ada tempat ya buat melahirkan ya. Oh berarti nanti ada fasilitas bintang 5. Kenapa? Tuhan yang datang ke dunia. Tapi semua cerita Natal itu tidak seperti itu kan? Semua cerita Natal itu berakhir di dalam sebuah cerita tentang dua orang sederhana yang melayani Tuhan. Lukas pasal 2, 4-7, saudara-saudara, menjadi satu dasar perenungan firman Tuhan untuk kita mulai merenungkan topik ini. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Di kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudara, seringkali kita kalau bicara tentang Natal, maka kita pasti semuanya mengakui bahwa Natal itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Amin. Saya meyakini 99,999% Anda yang hadir di sini, Anda familiar sekali dengan Natal. Anda berasal dari keluarga Kristen maybe, dan Anda sudah sangat familiar dengan Natal setiap tahun Anda rayakan, dan kita semua mengakui bahwa Natal itu adalah kasih yang dari sorga yang turun kepada kita, betul ya? Dan kita semua mengaguminya, kita semua kagum akan kasih yang seperti itu. Tapi izinkan saya, saudara-saudara, mohon maaf mungkin mengajak kita berpikir meskipun agak kurang enak. Kita itu kagum akan kasih Tuhan. Tapi belum tentu kasih Tuhan yang kita kagumi itu dihidupi dengan nyata di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen hari ini saudara sampai pada kekaguman. Sampai pada sebuah pengakuan. Kalau muncul di layar Instagram Anda, God's love, langsung kita like. Gak usah pakai mikir 2 kali, betul ya? Yang buka Instagram, kasih Tuhan langsung kita like. Tapi pertanyaannya, kasih Tuhan yang kita like atau yang kita suka, kita amini, apakah kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita? That's the question. Yang mungkin hari ini sebenarnya perlu kita pikirkan lagi. Karena hari ini saudara-saudara banyak di antara kita, meskipun kita merasakan Natal, sukacita, tapi somehow perayaan Natal itu cuma sampai pada dekorasi, cuma sampai pada occasion, cuma sampai pada makan Natal, atau kado Natal yang kita dapatkan. Bisa jadi hari ini saudara-saudara selepas momen Natal Anda kehilangan damai Natal itu. Kenapa? Karena ketika balik ke dalam kehidupan yang biasa, aduh hidupku banyak masalah Anda kemudian kembali kepada realita hidup penuh dengan segala macam pekerjaan, tugas, tanggung jawab, beban. Yang makin banyak, hidup makin lama makin susah atau makin gampang? Setiap kita, hidup itu makin lama makin susah, betul? Sekarang tanggal 25 lagi liburan, betul ya? Masuk lagi tanggal berapa?
Ada yang masuk mungkin tanggal 28, saudara, 29. Damai Natal masih ada? Masih ada? Masih kroso, pastor, soalnya masih mau tahun baru. Lewat tahun baru, langsung hari Senin lagi, masih ada damainya? Kita mulai bertambah dengan berbagai macam kerjaan, betul? Mulai tanggung jawab, yang punya bisnis sudah mulai bayar sewa lagi, betul? Betul? Udah mulai pikir bayar salary lagi, betul? Udah mikir penjualan lagi gimana, betul? Masih berasa damai? Oh, selalu damai bersama Tuhan. Wah, kudus sekali Anda ya. Anda yang sekolah. Nah, saya dulu kalau waktu sekolah, momen yang saya paling tunggu Natal. Kenapa? Libur panjang. Setelah libur panjang, damai lagi bersama fisika. Halo? Ya masih sekolah, mana fisikanya? Empat, pastor empat gitu kan ya. Kimia, matematika. Kita kehilangan damai lagi. Sudah lihat gak? Kadang-kadang kita tuh damai berdasarkan momen atau keadaan. Tapi apakah damai itu mengubah kita? Pastor jujur ya, saya ingin mengalami damai yang membuat saya bahagia sukacita selamanya. Hari ini kita akan coba melihat dua orang tokoh yang sebenarnya terlibat sekali dengan yang namanya Natal. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan utama di dalam cerita Natal. Yaitu kisah tentang Yusuf dan Maria yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat mewujudkan mujizat terbesar bagi dunia ini. Betul saudara? Kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias, Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian Yusuf dan Maria memberi diri mereka untuk dipakai. Tapi dengarkan saya, banyak di antara kita berpikir bahwa dipakai Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, kita selalu berpikir semuanya itu seperti yang kita mau. Semuanya itu seperti yang kita harapkan. Penuh dengan sensasional, penuh dengan wow luar biasa saudara. Sesuatu yang menakjubkan. Tapi pada kenyataannya Maria dan Yusuf adalah dua orang yang sangat amat sederhana. Dan kalau hari ini kita semua merayakan Natal dengan, saya kira teman-teman panitia sudah mengusahakan yang paling baik yang mereka bisa. Saudara lihat dekorasinya luar biasa. Bagus saudara. Drama, tari-tarian semuanya bagus. Tidak salah. Tapi jangan salah saudara. 2000 tahun yang lalu semuanya ini tidak ada. Semuanya ini hanyalah berupa dua orang yang sangat amat sederhana. Sangat amat sederhana. Ngalamin damai Natal, mereka ngalamin damai. Tapi kalau kita masuk dalam kehidupan mereka, mungkin kita nggak ngalamin damai saudara. Saudara-saudara, Maria dan Yusuf adalah dua orang yang dipakai Tuhan. Setuju? Dan mereka sangat berbeda dengan tokoh-tokoh Alkitab yang selama ini dalam bayangan kita. Misalnya yang paling kiri siapa saudara? Musa. Musa dipakai Tuhan, saudara, tanda-tanda hebat, mujizat luar biasa menyertai dia. Setuju? Waktu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir berhadapan dengan Laut Teberau. Laut Teberau bagaimana? Dikejar sama tentara Mesir. Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu. Dia angkat tongkatnya. Langsung saudara, terbelah itu Laut Teberau. Lalu keluar lagu soundtracknya. Every night in my dream, I see you, I feel you. Tahu lagu apa itu? Titanic, bukan saudara ya, nyambung, beda lain saudara. Laut terbelah saudara-saudara dan Musa melewatinya dengan apa? Sukacita. Wah, Feliz Navidad saudara. Kenapa mujizatnya membuat yang namanya masalah terbelah? Misalnya satu lagi, yang sebelah kiri siapa? Sebelah kiri kanan. Daud. Punya masalah Goliat, raksasa besar. Daud mengatakan, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Pakai slingshot, ceter, mati saudara. Jatuh. Mujizatnya luar biasa. Perang menang. Kita kadang berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu tuh selalu berputar dengan perbuatan-perbuatan besar yang menyenangkan kita. Perhatikan. Sekali lagi tidak salah. Tetapi kalau kita mikirnya begitu saja, kita salah. Karena apa yang Tuhan kerjakan belum tentu semuanya adalah untuk menyenangkan kita.
Ada momen di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dan itu membutuhkan sebuah hati yang mau merendahkan diri. Maria mengalami mujizat Tuhan gak, saudara? Mengalami? Coba tanya sama kiri kanan, mengalami enggak Maria mengalami mujizat Tuhan enggak? Mengalami. Apa mujizatnya? Mujizat yang Maria alami adalah dia bisa mengandung sang bayi Natal, Allah yang menjadi manusia. Itu mujizat kenapa? Dia keluar dari yang namanya hukum natural. Seorang bisa hamil kalau dia dibuahi. Dalam konteks ini oleh suaminya. Maria mengatakan, aku belum bersuami, bagaimana caranya? Terjadi. Mujizat terjadi. Dahsyat? Dahsyat? Sangat dahsyat. Mujizat terbesar, saudara. Tuhan turun jadi manusia. Mujizat terbesar. Tapi saya kasih tahu, mujizat terbesarnya menyenangkan tidak? Ngenakin atau enggak? Ada yang di sini mau mengalami mujizat seperti Maria? Hamil, tapi dengan cara ajaib. Meskipun kita mengalami ajaib, pikiran orang enggak, betul enggak? Pikiran orang Maria hamil karena zina. Konsekuensi dari mujizat yang dialami Maria adalah digosipin tante-tante, betul enggak? Konsekuensi kehamilan Maria itu adalah dirajam batu karena dia dianggap berzina, diceraikan oleh Yusuf. Itu konsekuensi dari kehamilan Maria. Konsekuensi dari mujizat dan pekerjaan Tuhan. Kalau ngomong begini udah mulai ngeri ya. Saudara masih mau berdoa minta mujizat Tuhan? Amin. Nah, kita mau belajar bertumbuh. Amin. Kita mau bertumbuh. Amin. Didewasakan. Katakan sama-sama dengan saya. Didewasakan. Saudara, pendewasaan itu selalu berhubungan dengan proses. Tidak ada yang namanya pendewasaan itu dilakukan dengan nina bobo. Halo? Orang tua siapakah di antara Anda yang aku mau mendewasakan anakku? Dengan apa? Menina bobokan dia. Ada enggak? Tidak ada. Kita selalu mendewasakan dengan proses. Dan ini yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Melalui mujizat ini Tuhan mendewasakan. Dan Tuhan itu memakai dua hambanya Maria dan Yusuf ini melalui proses-proses yang tidak menyenangkan, saudara. Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu di kota kecil namanya Bethlehem, bahkan bisa dibilang desa kecil. Dan Anda perlu ingat, Maria dan Yusuf itu asalnya bukan Bethlehem. Mereka berasal dari satu kota di Galilea, kota kecil pula, desa kecil pula namanya Nazaret. Perhatikan, dari Nazaret turun ke Bethlehem. Kenapa mereka mesti pindah, lari ke Bethlehem? Kenapa mesti melahirkan di Bethlehem? Karena disuruh sensus. Jadi perginya Maria dan Yusuf ke Bethlehem itu karena terpaksa. Saya ulang, terpaksa. Saudara, jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu jarak garis lurus. Kalau saudara tarik garis lurus 100 km. Tapi menurut kebiasaan orang Yahudi, mereka tuh tidak boleh injak tanah Samaria. Mereka mesti pergi ke seberang sungai Yordan, turun ke bawah, lewat Yeriko, lewat Yerusalem, baru sampai Bethlehem. Totalnya 130 km. Anda mesti ingat, Yusuf dan Maria tidak pernah berpikir Yesus lahir di Bethlehem. Pikiran mereka sesimpel lahirnya di Nazaret. Mereka harus ke Bethlehem karena terpaksa. Disuruh sensus. Oke? Sehingga mereka tuh tidak membayangkan harus pergi perjalanan 130 km. Dan bayangkan ibu hamil disuruh perjalanan 130 km. Jangan salah, waktu itu tidak ada Alphard. Pergi ke Bethlehem itu harus perjalanan darat. Berjalan kaki. Yang saya yakin, ya mungkin Maria pakai keledai. Bukan onta ya saudara-saudara ya. Dan juga bukan mobil golf saudara ya. Pakai onta. Tapi meski begitu, susah apa enggak? Susah. Ibu-ibu hamil, tidak ada dari antara Anda yang ngide menjelang kelahiran. Anda ngide mau, yang kita healing-healing dulu, yang jalan-jalan yang pasti enggak ada, betul kan? Enggak ada, karena Anda mempersiapkan diri.
Tapi mereka itu terpaksa pergi ke Bethlehem. Yang dimana sebenarnya Tuhan sudah atur. Tapi jalannya Tuhan adalah jalan yang tidak menyenangkan. Tidak nyaman. Halo? Halo? Tidak nyaman. Coba saudara tempatkan diri jadi Yusuf dan Maria. Ya, jangan kebalik. Jangan suami-suami tempatin diri jadi Maria. Bukan. Ya suami-suami tempatkan diri jadi Yusuf. Yang ibu-ibu perempuan tempatkan diri jadi Maria. Kalau Anda sedang mengandung bayi Yesus. Sang Allah yang menjadi manusia. Anda berpikir gini enggak? Kok soro sih? Mikir gitu enggak? Tuhan menyertai engkau. Bayi di sini adalah Tuhan sendiri. Anda berpikirnya apa? Semua kehamilan sampai kelahiran lancar. Setuju? Setuju? Disertai Tuhan. Setuju? Lancar, betul? Ternyata tidak selancar seperti yang kita mau. Yusuf dan Maria justru melewati perjalanan melelahkan. Anda tahu dari Nazaret ke Bethlehem waktu perjalanan itu paling tidak 6 hari. Dan bahkan kita tahu bahwa mereka sampai di Bethlehem tidak ada tempat bagi mereka. Itu artinya apa? Mereka ke Bethlehem last minute. Terpaksa. Saya membayangkan ada banyak drama tuh antara Yusuf dan Maria. Maria bilang, aduh mual mual gitu kan. Ya wes stop dulu. Berhenti dulu di bawah pohon cabai saudara-saudara ya. Cup mau makan buah, ini buah cabai yang udah bisa dimakan mungkin ya saudara ya. Saudara banyak drama deh. Dan ketika mereka sampai Bethlehem, tidak ada di Bethlehem ada spanduk. Selamat datang Yusuf dan Maria, kami sudah menanti engkau sebab Tuhan akan lahir. Tidak ada saudara. Sampai di sana pun tidak ada tempat. Berapa banyak yang pernah mau pergi KKR atau ke gereja, Tuhan sediakan tempat parkir bagiku dalam nama Yesus. Gitu kan? Iya tak? Terus tiba-tiba pas kita sampai depan gereja, ada mobil keluar. Loh, udah rencana Tuhan ini, janji Tuhan ini. Akhirnya kita masuk. Saya ngalamin soalnya. Tapi bagi Yusuf dan Maria tidak ada tempat. Coba tempatkan sekali lagi diri Anda sebagai Yusuf dan Maria. Perasaan Anda gimana? Anda merasa damai? Natal pada waktu itu adalah Natal yang tidak menyenangkan Yusuf dan Maria. Tapi saya yakin yang membuat Yusuf dan Maria dipakai Tuhan adalah karena Maria berkata, sama-sama kita baca saudara, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan Maria ini adalah perkataan yang keluar dari mulut dia. Meskipun dia tidak tahu nanti jadi kayak gimana. Saya yakin Maria pun tidak membayangkan Yesus yang dia kandung ini akan menjadi pribadi yang luar biasa. Dia cuma tahu satu, Tuhan mau pakai dia. Dia akan melahirkan Mesias. Tapi dia tidak pernah mikir Mesias yang akan melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut, menjadi sumber keselamatan bagi kita semua. Maria mungkin tidak mikir sampai sejauh itu. Tapi dia cuma mikir satu hal. Dia mau melayani Tuhan. Maria modalnya apa? Kerendahan hati mau melayani Tuhan. Kerendahan hati. Dan itu pun adalah hal yang sama seperti Yusuf. Jauh dari peristiwa spektakuler. Dia berpikir untuk menceraikan Maria. Mesti diingat. Penjelasan rasional. Maria tunangannya hamil padahal dia belum kawin adalah Maria selingkuh. Betul ya? Itu penjelasan rasionalnya. Makanya Yusuf mau menceraikan Maria baik-baik. Tapi waktu malam Gabriel datang dan mengatakan, Yusuf jangan ceraikan Maria. Kandungan di dalam dia itu adalah kehendak Tuhan. Karena Immanuel, dia mengandung Immanuel. Allah menyertai. Yusuf bangun dari tidur dan kemudian melakukan bagian dia. Menjadi seorang suami, seorang pendamping bagi Maria. Menjadi seorang tunangan suami ayah yang baik, setia. Kalau Yusuf hari ini saudara-saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita berarti, oh berarti Tuhan nanti ada Alphard ya yang menyertai ya. Oh berarti nanti ada duitnya Tuhan ya. Nanti ya apa caranya nanti datang ya. Oh berarti nanti ada tempat ya buat melahirkan ya. Oh berarti nanti ada fasilitas bintang 5. Kenapa? Tuhan yang datang ke dunia. Tapi semua cerita Natal itu tidak seperti itu kan? Semua cerita Natal itu
berakhir di dalam sebuah cerita tentang dua orang sederhana yang melayani Tuhan. Mereka cuma punya hati yang rendah. Dan itulah yang membuat mereka bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Yesus melakukan hal yang sama. Dia merendahkan diri. Mengambil dan mempunyai hati hamba. Dia mengatakan kepada kita, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Saudara-saudara, inilah Natal. Inilah keselamatan. Dan inilah kasih itu. Kasih itu adalah memberi diri. Kasih itu adalah merendahkan diri. Kasih itu adalah menjadi terang di tengah dunia yang gelap, padam. Dunia yang binasa. Sudah tahu apa itu dunia yang binasa? Bukan dunia berbuat dosa, bukan. Dunia itu padam dan gelap karena hatinya jauh dari Tuhan. Apa saudara? Karena hatinya apa? Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan maksudnya apa? Karena jauh dari Tuhan kita tidak paham apa itu kerendahan hati. Kita tidak paham apa itu kasih. Yang dunia paham bukan kasih tapi hawa nafsu. Yang dunia paham bukan kerendahan hati tapi apa? Kesombongan. Dunia ngajarin kita. Saya ingat sekali opa saya, akong saya. Beliau ngajarin saya waktu kecil, Andri, kamu tuh hidup harus jadi orang katanya. Kamu harus sekolah tinggi-tinggi supaya jadi orang. Berarti sebelum sekolah tinggi-tinggi saya bukan orang, saudara ya. Ya itu kan bahasa dia. Kamu jadi orang itu maksudnya kamu sukses. Sukses itu maksudnya apa? Kamu punya uang. Karena kalau kamu sukses, kamu punya uang. Bukan orang yang cari kamu. Bukan kamu yang cari orang. Orang yang cari kamu. Bukan kamu yang merendahkan diri susah-susah cari orang. Gimana? Enggak, orang yang cari kamu. Kamu tinggal orang antri. Oh siapa? Oh iya, mari sini datang. Mau apa kamu? Bukan. Kalau kamu punya uang, bukan kamu yang cari cewek. Cewek yang cari kamu. Halo? Bisa begitu? Bukankah dunia ngajarin kita untuk meninggikan diri? Setuju? Saya tidak sedang menghina akong saya. Akong saya memahami sebatas apa yang dia mampu pahami. Karena itulah yang dunia ajarkan kepada kita. Betul ya? Betul ya? Kalau Anda di Jakarta, Anda masuk ke hotel bintang 5. Anda masuk itu perlakuan orang itu tergantung Anda naik mobil apa. Kalau Anda naik mobil Alphard, semua orang akan hormat. Siap bos, masuk pak. Langsung terbukalah gerbang sorga. Karena apa? Karena Anda naik Alphard, pakai Rolex. Nah gitu. Tapi kalau Anda naik meskipun satu pabrikan yang sama, Toyota sama-sama. Hurufnya A juga, Agia tapi. Anda masuk ke hotel, di-stopin, stop. Mau apa kamu kesini? Mau cari siapa? Nah gitu kan. Periksa dulu, buka dulu. Bagasinya dibuka, ban cadangannya dibuka, iya kan? Kenapa? Karena kamu orang kecil. Perhatikan. Dunia mengajarkan kita untuk makin besar, makin besar, makin besar. Tidak ada yang salah dengan besar. Amin. Tidak ada yang salah dengan kaya. Tapi yang salah adalah apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk dilayani, maaf, kamu binasa. Karena selamanya kamu tidak akan pernah dipuaskan. Dunia mengatakan solusi untuk kamu dihormati adalah tunjukkan kuasamu. Kamu sama istri udah boleh lembek-lembek. Kerasin. Supaya apa? Supaya istri takut sama kamu. Kamu binasa. Saya melihat realita. Ada orang yang justru makin lama, maaf, Kristen. Tapi makin lama makin meninggi. Makin lama makin apa? Makin banyak gaya. Makin lama makin apa? Makin suka marah-marah. Makin lama makin apa? Makin wosep. Kenapa? Karena dia berusaha untuk semuanya itu ke dirinya. Selama kita menjadi orang-orang yang selalu mencari pemenuhan untuk diri kita. Supaya kita dilayani, dihormati, dihargai. Semakin Anda sesat.
Anda tersesat di dalam keinginan yang tiada habisnya. Setuju? Itu realitanya. Yesus bilang apa? Aku datang bukan dilayani, tapi padahal dia berhak dilayani. Tapi dia memberikan contoh dan teladan buat kita. Untuk apa? Untuk punya damai. Dan punya damai itu dengan mengatakan apa? Bukan aku. Biar aku melayani. Supaya apa? Tenang dan damai. Saudara-saudara, saya tuh suka pelayanan pakai motor. Suka pelayanan pakai motor. Jadi satu kali saya pelayanan di satu daerah SCBD di Kuningan di Jakarta. Nah itu daerah SCBD itu gedungnya tinggi-tinggi saudara. Ada sebuah perusahaan mengundang saya, bosnya langsung yang ngundang saya, pemiliknya. Lalu ketika saya datang ke gedung itu pakai motor. Saya pakai motor karena saya menghindari macet. Jadi ketika datang di gedung itu, lalu kemudian saya di-stopin satpam. Stop. Saya bilang, saya mau, keperluan Bapak apa? Saya mau pelayanan, ada ibadah. Oh Bapak gak boleh parkir sini. Bapak parkirnya di sana. Di mana? Kan itu ada ada yang masuk ke sini. Itu karyawan. Bapak gak boleh, Bapak tamu, parkirnya di sana. Saya bilang, tapi saya diundang. Enggak, Bapak di sana. Anda merasakan kalau parkir mobil dan motor itu diskriminasinya besar? Sudah parkirnya di mana? Jauh di sana. Saya liatin dia. Marah saya. Kenapa? Saya pendetanya. Kamu ndak izinkan saya masuk, siapa yang khotbah yuk? Marah saya. Saya perhatikan Lutfi ya, awas kowe ya. Saya putar balik dalam hati saya, Lutfi mati kau, kulaporkan kamu ke pemilikmu. Ke pemilik perusahaan ini, dipecat kamu. Marah saya. Sampai di parkiran, makin marah lagi, parkirannya becek. Gak ada ojek. Enggak. Becek gak jelas, parkir, saya makin ngamuk saudara. Waktu saya matiin kunci kontak, muncul suara di hati. Kamu melayani atau dilayani? Saya percaya Roh Kudus bicara tuh sama saya. Kamu tuh melayani atau dilayani? Saya diem saudara. Kamu merasa dirimu penting. Sampai-sampai kamu harus diistimewakan. Kamu harus diterima sama satpam itu yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma menjalankan tugasnya dia. Kamu merasa butuh banget untuk diterima. Butuh banget untuk diakui. Sampai-sampai kamu marah kalau kamu disuruh parkir agak jauhan. Bukankah kamu harusnya melayani bukan dilayani? Saudara, saya berhenti, saya bilang, Tuhan, aku bertobat. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda? Saya pun manusia. Sama seperti Anda. Kita semua sedang belajar seperti Yesus. Kadangkala saudara, dengan berjalannya waktu, Tuhan memberkati kita dengan ekonomi yang lebih baik. Betul? Tuhan memberkati kita mungkin dengan jabatan, pelayanan gereja. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar kebal. Kita semua punya natur seperti dunia. Natur apa itu? Menjauh dari Tuhan yang rendah hati. Kita makin menjauh karena kita mau makin meninggikan diri. Karena kita mau makin dianggap tinggi, makin dianggap penting. Tapi kenyataannya Tuhan mau dilayani. Tuhan mau datang untuk melayani. Ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kau inginkan, apa responmu? Makin marah-marah? Makin ngamuk-ngamuk? Makin tidak sabar? Saya tanya, damai enggak hidupmu? Halo? Saya ngomong begini karena saya belajar banyak. Saya pun dibentuk Tuhan. Maaf, saya orang yang suka marah-marah kalau di mobil. Apalagi kalau lihat emak-emak naik Scoopy, sen kanan belok kiri. Saya marah. Dari mulut ini keluar berbagai macam hal. Saudara, Anda berhak kesal. Setuju? Loh, kok pada diem? Boleh kesal enggak? Boleh. Tapi bagaimana Anda berhadapan di hati Anda itu seperti apa? Anda datang dari berbagai macam latar belakang. Status sosial, status ekonomi, keadaan yang berbeda-beda.
Tapi saya percaya Injil ini berbicara pada setiap Anda. Kenapa? Karena ada satu yang sama. Semuanya ini ngomong soal hati. Apakah Anda mengalami Natal itu? Jangan jadikan momen Natal ini cuma jadi kenangan rohani. Tapi jadikan ini sebagai sebuah transformasi hidup. Kenapa Yesus memilih lahir di palungan? Padahal dia raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Kalau memilih menunjukkan kehebatan dan kemegahannya, dia pilih apa? Dia pilih lahir di istana. Di atas spring bed. Betul? Dia pilih tamunya siapa? Dia akan pilih tamunya raja-raja. Betul? Tapi berita ini, berita kerendahan hati ini, tidak akan bisa dimengerti oleh raja-raja. Coba bayangkan malaikat tampil di depan raja. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tandanya kamu akan menemukan bayi dibungkus dengan lampin. Raja akan bilang, kok lampin? Kenapa bukan sutra? Katanya raja. Betul? Dan dia diletakkan di palungan. Palungan! Maaf ya, bayiku tak taruh di atas spring bed. Saya tidak tahu spring bed apa yang mewah di sini. Apa sih spring bed mewah? King Coil. Bayiku tak taruh di King Coil. Itu raja, palungan. Halo kamu malaikat. Betul begitu kan? Lapo aku mesti datang cari Tuhan yang rendah seperti itu. Aku mau cari Tuhan yang tinggi. Karena aku high class. Halo. Itulah sebabnya tamunya tidak pernah raja-raja. Tamunya adalah gembala yang sederhana. Karena dia mengubah dunia bukan dengan sensasi dan gimmick. Yesus mengubah dunia tidak pakai sensasi. Dia mengubah dunia dari integritas, keteladanan dan kasih yang sebenar-benarnya. Maukah engkau mengalami kasih seperti itu? Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Biarlah setiap orang mengoreksi hatinya di hadapan Tuhan. Apakah hatimu seperti sebuah palungan yang sederhana? Yang terbuka selebar-lebarnya dan berkata, Tuhan, aku bersedia engkau datang di sini, lahir di sini. Di saat banyak orang menutup hatinya dengan kekerasan. Di saat orang banyak yang menutup hatinya karena memilih apa yang dianggap benar. Tapi apakah engkau punya hati yang berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Pakailah aku seperti yang engkau inginkan. Tuhan, engkau tidak memandang aku punya uang seberapa banyak. Entahkah aku kaya atau miskin. Engkau tidak memandang itu. Engkau memandang jauh ke dalam hatiku yang paling dalam. Apakah aku punya hati yang sederhana, yang merendah, yang mau berkata, aku ini hamba-Mu. Ubahkan hidupku. Tuhan memilih lahir di tempat paling sederhana. Karena dia mau bekerja di hati setiap engkau. Tanpa memandang rupamu seperti apa. Tanpa memandang apa yang kau punya. Tanpa memandang siapa engkau. Dia mau bekerja di hatimu. Dia mau lahir di hatimu. Dia mau lahir di keluargamu. Dia mau lahir di bisnismu. Dia mau lahir di pekerjaanmu. Dia mau lahir di dalam hidupmu. Maukah engkau meresponinya dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan? Bekerjalah Tuhan di hati setiap anak-anakmu yang terbuka dengan sederhana dan berkata, Tuhan, aku mau diubahkan Tuhan. Bekerjalah, nyatakan mujizat-Mu, berikan kedamaian di dalam hati mereka, agar mereka mengalami Natal yang indah, yang membuat hidup mereka berubah, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya.